Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih ada di sini dan menonton video ini dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang terhormat Ibu Dr. Ece Indri Kartika, SEM, SIAK, CA, selaku dosen mata kuliah akuntansi, teman-teman yang saya banggakan, serta semua penonton video ini, semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi kalian yang baru menonton video ini, perkenalkan, saya Safarita Fajar Aryani, mahasiswa akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Jadi di sini saya akan membahas tentang salah satu materi akuntansi dari perusahaan dagang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian dan laporan keuangan perusahaan dagang. Oke, yang pertama itu adalah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu apa sih? Ini adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan penyesuaian saldo pada akun-akun tertentu dan mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya sebelum lanjut ke laporan keuangan. Nah, terus kenapa sih perlu jurnal penyesuaian? Yang pertama untuk memisahkan adanya mix account nih, akun yang campur nih antara nominal dan real. Terus di akhir sebuah periode, akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada di akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. Lalu, kita jadi bisa menemukan jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. Lalu, yang terpenting nih untuk mencatat beberapa transaksi yang belum dicatat dan disesuaikan. Kan kadang ada tuh, ternyata pas di akhir periode, misal ada akun-akun yang seharusnya sudah bisa dipastikan nih dia ada di akun nominal atau akun real gitu. Nah, di objek jurnal penyesuaian itu apa aja sih? Atau yang disesuaikan itu apa aja? Yang pertama ada HPP, ini biasanya khusus untuk periodik, lalu ada cadangan kerugian piutang, biaya dibayar di muka, utang biaya, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, pemakaian persediaan, serta depresiasi aktiva tetap. Salah satu contoh, kita langsung masuk saja ke contoh biar penerapannya jelas. Nah, ini adalah data penyesuaiannya. Jadi yang pertama itu adalah penyesuaian HPP ya tadi, karena ini sistem periodik, jadi HPP-nya harus disesuaikan. Lalu yang pertama itu mencatat penyesuaian barang dagang di awal periode. Nah, di awal periode itu berapa sih tadi? Bisa dilihat ya. Yang pertama itu adalah 80 juta. Jadi HPP didebit sebesar 80 juta, persediaan barang dikredit sebesar 80 juta. Kalau di kertas kerjanya, persediaan barang dagangnya 80 juta masih didebit. Karena ini disesuaikan ke HPP, jadi persediaan barang dagangnya berkurang. Dikredit 80 juta, terus HPP-nya nambah 80 juta. Begitu, oke. Lalu yang kedua, mencatat penyesuaian barang dagang akhir. Ini persediaan barang dagangnya sisanya berapa tadi? 50. Oke. Terus HPP-nya juga 50 di kredit. Lalu mencatat penyesuaian pembelian ke HPP. Jadi HPP di debit sebesar 350 juta, pembelian juga 350 juta di kredit.
Selanjutnya, mencatat penyesuaian retul dan potongan pembelian ke HPP. Nah, ini retul dan potongan pembelian sebesar 20 juta di debit dan HPP 20 juta di kredit. Lalu, mencatat penyesuaian beban angkut pembelian ke HPP. Di HPP di debit sebesar 45 juta dan beban angkut pembelian 45 juta di kredit. Lalu tadi piutang tak terlaginya 5%. Nah, berarti cara menghitungnya adalah 5% dikali piutangnya tadi berapa? 200 juta. Hasilnya adalah 10 juta dikurangi dengan CKP awal. Tadi di sini ada. Coba kita lihat. Nih, CKP-nya itu 3 juta. Berarti 10 dikurangi 3 sama dengan 7 juta. Jadi beban kerugian piutangnya 7 juta dan cadangan kerugian piutangnya 7 juta di kredit. Lalu selanjutnya ada dari deposito nih. Sebesar 8%. Nah, jadi 8% dikali 3/12. 3/12 itu dari mana? Dari Oktober, November, Desember. Jadi 3/12 itu 1 tahun dikali depositonya 150 juta. Nah, karena diterimanya tuh setiap April dan Oktober, maka masuknya masih ke piutang bunga sebesar 3 juta di debit dan pendapatan bunga 3 juta di kredit. Lalu, tadi pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan usaha. Nah, langsung saja ditulis pendapatan diterima di mukanya berkurang di debit sebesar 100 juta dan penjualannya di kredit sebesar 100 juta. Untuk perusahaan dagang itu pendapatan usahanya masuknya ke penjualan. Tapi kalau semisal jasa, ya namanya pendapatan usaha gitu. Lalu ada depresiasi kendaraan tadi 10%. Berarti kendaraannya berapa? 200 juta tadi di depan. Jadi 10% dikali 200 juta. Nah, untuk pencatatannya, beban depresiasi kendaraan di debit sebesar 20 juta, lalu akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 20 juta. Selanjutnya ada asuransi kendaraan nih, yang tadi dibayar di muka nih. Karena untuk 1 tahun, dan kita mulai membayar asuransi itu kira-kira, berarti tadi berapa? Oktober ya, mulai Oktober, berarti kita sudah memakai asuransi itu Oktober, November, Desember. Jadi 3/12 karena untuk 1 tahun. Kalau untuk 2 tahun berarti 3/24 dikali 10%. Nah, untuk pencatatannya itu beban asuransi di debit sebesar 2,5 juta, 2.500.000 di debit, dan asuransi kendaraan dibayar di muka di kredit sebesar 2.500.000. Lalu beban untuk perlengkapan tersisa sebesar 2 juta. Nah, kalau untuk mencatat gini itu yang dicatat itu adalah yang kepakainya. Udah kepakai berapa sih? Karena sisanya 2 juta, maka kita perlu tahu dong udah kepakai berapa. Jadi 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Maka beban perlengkapannya di debit sebesar 8 juta dan perlengkapan berkurang di kredit sebesar 8 juta. Oke, yang pertama untuk laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur kesuksesan operasional suatu perusahaan dalam satu periode.
Lalu ada laporan perubahan laba ditahan, yakni laporan yang mengukur peningkatan atau penurunan dari retained earnings. Lalu ada neraca. Nah, di neraca ini melaporkan harta-harta, kewajiban-kewajiban, dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. Nah, tadi setelah di data penyesuaian ini dimasukin nih ke kertas kerja. Lalu setelah itu antara neraca sebelum penyesuaian dan penyesuaian digabung dan dimasukkan ke neraca setelah penyesuaian. Nah, jika ada saldo yang sama-sama di debit atau sama-sama di kredit, maka dijumlah. Terus apabila ada satu di kredit, satu di debit, satu di kredit, maka akan saling mengurangi. Nah, nanti hasil pengurangannya taruh di mana itu tergantung di yang lebih besar yang mana. Misal lebih besar di debit, berarti taruhnya di debit. Lalu ada juga nih laba rugi. Kolom laba rugi ini untuk memudahkan kita untuk melihat apakah sebelum bikin laporan keuangan nih, kita tuh perusahaannya tuh laba atau rugi, kayak gitu. Tinggal dimasuk-masukin aja mulai dari akun pendapatan-pendapatan sama beban. Lalu yang di neraca dimasukkan akun dari aset, kewajiban, dan juga modal. Oke, jadi karena di video sebelumnya itu laporannya keuangannya ternyata tidak terdengar, jadi maka saya jelaskan lagi di sini. Yang pertama untuk laba rugi itu ada penjualan, harga pokok penjualan, dan beban operasional. Nah, kalau di perusahaan jasa itu kan pendapatannya dari pendapatan usaha, bunga, dan lain-lain. Nah, kalau di dagang itu dari penjualan. Nah, untuk harga pokok penjualannya itu persediaan barang awal ditambah dengan pembelian bersih, jadilah barang tersedia dijual, lalu dikurangi dengan persediaan barang akhir. Nah, APP ini sifatnya seperti beban, yakni mengurangi laba. Makanya penjualan dikurangi dengan HPP, jadilah laba kotor. Lalu dikurangi lagi dengan beban-beban operasional, jadilah laba usaha. Lalu ditambah dengan pendapatan lain yang di luar dari penjualan. Contohnya pendapatan bunga. Jadilah laba bersih. Oke, kita abaikan neraca dulu. Kita langsung ke perubahan laba ditahan. Ada laba ditahan 1 Januari, lalu ditambah dengan laba bersih tahun 2021. Tadi sudah ketemu ya hasilnya. Lalu dikurangi dengan dividen. Nah, apabila perusahaan itu ternyata rugi, maka laba ditahan 1 Januari dikurangi dengan rugi bersih tahun 2021 dan juga dividen. Oke, nah laba ditahan ini kita bawa ke neraca. Nih, ada laba ditahan, jumlahnya juga sama. Oke, ada aktiva-aktiva atau aset, yaitu ada aktiva lancar, terus aktiva tetap, dan juga investasi jangka panjang. Nah, kewajiban-kewajibannya juga ada nih, kewajiban usaha dan pendapatan diterima di muka, lalu juga ada ekuitas. Tadi ada modal dan juga laba yang tadi sudah dihitung. Jadi urutannya seperti itu. Laba rugi dulu, lalu perubahan ekuitas, baru neraca. Nah, jumlahnya juga sama ya, balance. Oke. Sekian dari saya. Beberapa kesalahan mohon dimaafkan. Mohon maaf sekali apabila videonya sebelumnya tidak ada suaranya. Dan juga ini kredit untuk sumber-sumber materi. Soalnya saya bikin sendiri, jadi apabila ada kesalahan, ada kemiripan nama dan juga ada kesalahan, mohon dimaafkan dan bisa dibenarkan melalui kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.